Saya nggak akan nyakitin kamu. Saya mau membatalkan pernikahan dengan Mas Danu, Bu. Astaga, kowe iki ngomong apa toh? Saya sungguh-sungguh, Bu. Saya nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Kamu jangan main-main loh. Pernikahan ini kan tinggal beberapa hari lagi. Neko wae kowe iki. Jadi, itu yang kalian lakukan selama liburan. Dan kamu juga melakukannya kan, Ted? Aku sudah nggak perawan, Mas. Kesucianku direnggut para lelaki biadab dari kota itu, Mas. Aku diperkosa, Mas. Aku diperkosa. Mas. Saya mau numpang nanya. Apa Mas kenal dengan Mas? Ada apa toh, Mas? Saya juga nggak tahu. Tadi saya mau nanya sesuatu. Tapi tiba-tiba dia marah. Ya mabuk, Mas. Emangnya Mas mau nanya apa toh? Apa Mbak kenal dengan gadis kampung sini? Tingginya kira-kira sebahu saya. Rambutnya agak panjang. Dan anaknya cantik, Mbak. Namanya siapa toh, Mas? Siapa ya? Saya lupa nanya namanya. Ya udah deh, Mbak. Nanti saya cari sendiri aja. Hampir dulu ke dalam, Mas. Minum-minum. Makasih. Mari, Mbak. Yang kini kau rasakan karena kesalahanku, ku tak bermaksud menjauh untuk meninggalkan dirimu. Seandainya aku masih bisa mengejar bayangmu, mengejar jejakmu. Seandainya aku masih bisa melukis kisahmu, menggapai cintamu yang kini hancur di telan bumi. Bulan. Hah? Bulan. Bulan. Jaga kamu sama saya, Bulan. 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 Buka pintu, Bulan. Saya mau bicara sama kamu. Mas Danu, Ini ya, Sita. Aku mau ngomong sama kamu. Ayo. Sini. ada apaan, Mas? Nih. Ayo, ikut. Ayo. Sini. Mas, kenapa Mas jadi mabuk begini, Mas? Si Ira masih tanya kenapa yang kayak gini? Hah?
Dasar lare wedok. Orang punya perasaan. Oh, pikir perasaanku terbuat dari batu, anak? Tapi semua ini tidak menyelesaikan persoalan, Mas. Semua persoalan kita sudah selesai. Sebentar lagi, kamu akan jadi istriku. Hah? Dan tidak ada laki-laki yang berani menyentuh kamu. Lepas, Mas. Ngapa? Hah? Seperti itu mereka melakukannya pada Sira. Ya. Hah? Rungoknya ya. Sebenarnya Reyang nggak perlu maksa kamu seperti ini. Toh juga kamu akan jadi istriku. Ya, Pak? Hah? Mas, teman. Teman. Aku udah sangat teriak. Teman. Menang! Berhenti! Sira jangan ikut campur urusan Reyang ya. Danu, kamu tidak berhak memaksa dia untuk menuruti segala kemauan kamu. Meskipun saya tahu sebentar lagi Bulan akan menjadi istri kamu. Kamu jangan melarang-larang saya ya. Tidak ada orang yang pernah bisa melarang-larang saya. Bulan, sebaiknya kamu pulang saja ya. Bulan, ini Sira. Ini, Bulan, ini Sira, Bulan, Bulan, tunggu, ini. Danu, kamu lagi mabuk, Danu. Sebaiknya kamu pulang. Kamu gak pantas melakukan perbuatan seperti ini. Kamu tuh keturunan baik-baik, Danu. Sebaiknya kamu pulang, Danu. Rungokna ya. Gara-gara lare kota macam kalian, calon istriku sudah dibuat malu. Tak pateni kalian satu-satu. Cuk, apa kalian? Apa? Lu gak apa-apa? Udahlah. Gue gak apa-apa kok. Dia masih kemenakannya Bu Titi, istrinya Pak Leandri. Untung aja Pak Le bilang dulu ada di sekitar sini. Yaudah, ayo kita balik. Macam itu. Lo gak pernah berpikir bisa kabur dari gua kan, Ted? Hah? Gak pernah kan? Salah gua apa sih? Oke. Diam. Oke. Lo sangka gue goblok? Lo sangka gue ini tolol apa? Lo kan yang ngebocorin semua rahasia kita di Bromo sama Rima. Lo kan? Kenapa sih, Ted? Hah? Lo mau mati? Lo udah goblok. Otak lo gimana?
gue nggak sengaja beneran Yon. Rima yang ngacak-ngacak video gue. Jadi semua kejadian itu lo rekam di video? Lo tuh emang goblok! Hah? Lo mau tolong ya otak lo di mana? Lo gak mikir gak sih lo? Gimana lo gak mikir? Tadi dong apa? Aku udah terima ini, Bulan. Aku pengen ngomong sama kamu. Apa salahku? Bulan! Hei, onopo iki? Danu, ada apa ini? Malam-malam ribut-ribut seperti ini. Saya mau ngomong sama Bulan. Saya nggak terima. Nggak terima apanya? Hah? Nak Danu, nak terima apanya? Kemarin memang dia tidak mau kawin sama kamu, nak. Tapi sekarang kami sudah putuskan, dia harus kawin sama kamu, ya? Najis! Najis bagi saya untuk menikah dengan perempuan yang tak bisa menjaga kesuciannya. Najis! Apa kamu bilang? Hah? Tutup mulut kamu! Kurang ajar! Rungoklah ya. Seharusnya saya yang marah karena merasa terhina. Asal Sira tahu. Anak Sira itu sudah tidak perawan. Apa? Masya Allah. Rika orang ngerti kan? Anak Rika ini sudah ditiduri oleh anak-anak kota. Dan aku harus berbesar hati menerima dia sebagai calon istriku. Apa ini adil? Apa ini adil? Bulan, apa benar yang dikatakan Nak Danu? Hah? Seharusnya kamu tahu kalau kamu tuh mau menikah. Tapi kenapa kamu melakukan perbuatan hina ini? Mengapa? Saya dipaksa, Bu. Saya diperkosa, Bu. Tapi seharusnya kamu bisa melawan, Bulan. Kamu kan punya mulut. Kamu bisa teriak. Tadinya aku pikir aku bisa menerima keadaan ini. Tapi aku ora iso. Toh, akhirnya aku ndak harus menjadi pahlawan yang menyelamatkan kehormatan kamu. Karena atas nama cinta, toh. Cukup! Cukup! Cukup kamu, Danu! Keluar kamu dari pekaranganku! Keluar kamu! Tambati! Masya Allah, Pak. Biar aku yang ngurus anakku! Kamu nggak pas ngomong seperti ini kepada aku! Monggo! Monggo! Monggo, Rika urus anak Rika ini! Aku wis larati! Keluar kamu dari sini! Aku wis larati! Pergi dari sini! Aku wis larati!
Gusti, kenapa jadi begini? Oh, jadi sebenarnya waktu itu lu lagi pengen buang hajat di kali. Terus lu lihat mereka ribut. Aduh, Lu kenapa? nggak tahu nih man. Akhir ini perut gua suka nggak beres kayak gitu. Gua nggak tahu nih kenapa. Kenapa sih lo nggak cek ke dokter sekali-sekali? Kan biar tahu penyakit lo apa. Lagi aneh-aneh aja penyakit lo. Sakit perut lah, sakit kepala lah. Malas gua man. Hasil diagnosa suka aneh-aneh. Alah, lu nya aja kali Parno. Ngomong-ngomong, lo ngapain kesini? Gila ya, gue baru nyadar. Udah lama banget gue gak hidup udara segar. Apalagi di Jakarta. Lo belum jawab pertanyaan gue. Lo ngapain kesini? Ntar lu juga tahu sendiri. Lo ribut ya sama mama? Halo? Rima? Ada apa? Lu bicara yang bener dong. Ada apa? Hah? Man, memang sampai sekarang polisi belum menemukan identitas yang nabrak Teddy. Gue takut memang Dion yang berbuat, Man. Jangan sembarangan ngomong lu. Mereka itu teman-teman baik kita. Man, kalau bukan Dion, siapa lagi? Perempuan itu nyuruh orang lain untuk balas dendam ke kita. Udah, pokoknya sekarang lu tenang aja. Gue siang ini sampai Jakarta, oke? Jadi si Alman itu ke Bromo lagi. Ngapain dia? Hah? Ngapain? Ya mana gue tahu. Lu tanya aja sendiri sama dia. Gua nggak main-main. Jangan lo! Dengar. Kalau sampai dia ngapa-ngapain di sana, lo lihat sendiri gua akan ngapain. Oke, Yon. Kita ini lagi ngalamin musibah. Ngapain lu mikir masalah kemarin? Apa lu pikir masalah kemarin lebih penting dari masalah Teddy? Oh iya, jelas lebih penting. Dengar ya, gue nggak mau hanya karena ketawanya si Alman itu kita semua dapat bencana. Oh nggak, gue nggak mau. Gue nggak mau. Dion, jadi menurut lo Teddy nggak penting? Lu benar-benar nggak punya perasaan, Dion? Dion, mudah-mudahan bukan lo yang nabrak Teddy. Karena gue yakin masalah yang menimpa Teddy ada hubungan dengan persoalan kemarin. Benar kan? Ya! Bu. Ini semua
bukan kemauan saya, Bu. Lancang kowe yo. Kamu sudah melanggar pingitan itu. Kamu pikir apa yang dikatakan orang tua kamu itu cuma karangan apa? Hah? Lihat. Lihat sekarang. Aib itu tidak hanya kamu saja yang menanggungnya. Sudahlah, Bu. Mungkin belum takdirnya anak kita untuk berjodoh. Apa, Pak? Sampai kapan ada pemuda yang mau menikah dengan anak kita, Pak? Kalau keadaannya kayak gitu. Pokoknya Bapak harus mengusahakan supaya Danu tetap menikah dengan anak kita. Usahakan gimana toh? Kalau dia tetap menolak, kita mau bilang apa? Sembah dia kalau perlu. Astagfirullah. Kita yang salah, Pak. Jangan, Bu. Jangan biarkan Bapak merendahkan harga dirinya karena saya, Bu. Rasa ngomong harga diri. Karena dia harus, boy. Kenapa? Kenapa? Gusti! Kenapa kejadian ini menimpa aku? Oh, Gusti. Dia satu-satunya orang yang paling berharga buat aku. Apa selama ini aku lalai menjaga dia? Tidak kan? Tidak kan? Tapi kenapa? Kenapa berakhir begini? Untuk apa lagi Rika datang kepada orang tua saya? Kalau mau bicara soal Bulan, ngomong saja ke saya. Tapi mereka juga kan perlu tahu, Nak. Ini kan bukan persoalan kecil. Oh iya, ini memang bukan masalah kecil, Pak. Dan bapakku bisa mati karena darah tinggi karena tahu keadaan anak Erika. Apa yang mesti kami lakukan, Nak? Apa kamu masih mencintai Bulan? Saya tidak pernah berhenti mencintai Bulan, Pak. Tapi coba Bapak bayangkan betapa kecewanya saya. Betapa sakitnya hati ini, Pak. Bapak tahu, Nak. Kami memang bersalah. Bulan sudah terlanjur ternoda. Dan ini juga membuat keluarga kami sakit rasanya. Bulan akan bertambah hancur apabila tidak ada orang yang berdiri di sisinya dalam keadaan seperti ini. Kamu harus maklum itu, Nak. Bapak akan berkorban apa saja untuk kebahagiaan Bulan.
Tapi saya tidak bisa membohongi diri saya, Pak. Bayangan orang yang sudah menodai bulan seakan-akan mengejek saya kemanapun arah mata saya memandang. Coba Bapak pikir itu. Bapak mohon, nak. Bapak mohon. Jagalah kehormatan keluarga kami. Kehormatan keluargamu juga. Usai perkawinan nanti, kamu boleh menceraikannya kalau kamu mau, nak. Bapak akan mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan. Bapak janji. Gue ikut nyesal, Rim. Gue dan teman-teman juga mau minta maaf. Mungkin belakangan ini hubungan lu dengan Teddy tidak terlalu menyenangkan. Itu semua karena kita. Gue tahu. Tino nyimpen video mesum Dion yang dibuat waktu kalian liburan. Dan gue yakin gak cuma Dion aja yang ada di video itu. Kalian terlalu kompak untuk menyembunyikan persoalan ini dari gue. Gue nggak bego. Gue tahu kalau kalian telah berbuat jahat dengan seseorang di luar sana. Dan kecelakaan yang menimpa Teddy sekarang pasti ada hubungan dengan kejadian itu. Kenapa? Apa kalian marah karena Teddy telah menyimpan rahasia besar tentang kelakuan kalian? Rim, dengar ya. Demi Tuhan, Rim. Gue gak mungkin nyelakain teman gue sendiri, Rim. Arman juga gak mungkin. Apalagi saat itu Arman masih di Bromo, Rim. Jadi inilah Dion. Rima, kita nggak boleh nuduh sembarangan. Gue ngerti perasaan lu. Tapi Dion kan temannya Teddy juga. Kenapa enggak? Bisa aja dia begitu karena masalahnya sudah sedemikian besar. Pokoknya, gue nggak mau ngomongin masalah ini sekarang. Tapi gue janji, kalau benar ini ada hubungannya dengan anak-anak, maka lo jadi orang pertama yang akan gue kasih tahu. Sampai kapan, Man? Lo menutupi peristiwa ini? Gue akan langsung tanya ke Teddy. Dan itu juga kalau beruntung dia bisa siuman. Gue udah terlanjur memastikan akan menghabiskan seluruh hidup gue sama Teddy. Kalian tahu sendiri itu kan? Bu, apa benar Mas Danu bersungguh-sungguh ingin tetap melangsungkan pernikahan ini? Bapakmu itu udah berusaha membujuk Danu. Kamu tuh malah ndak yakin ki kepiye. Kamu tuh ndak bisa banyak nuntut. Awalnya dia memang bicara seperti itu juga sama saya, Bu. Tapi ndak lama dia berubah pikiran. Ayo terang saja. Kamu pikirin masalah gampang gitu apa? Kesucian perempuan itu taruhannya nyawa, kehormatan. Dulu waktu kamu masih gadis, masih perawan, kamu sangat berharga. Tapi sekarang kamu tuh ndak ada artinya lagi di mata laki-laki. Kamu harus sadar itu. Saya memang sudah ndak berharga, Bu. Makanya saya ndak mau melibatkan Mas Danu dan menambah sakit hatinya dengan perkawinan palsu ini. Biar saya menanggung, Bu. Wes, rasa goblok kowe. Kamu harus ikuti aturan ibu. Ibu ndak mau malu. Awas lo ya, kalau sampai kamu menggagalkan pernikahan kamu. Dion, bisa-bisanya lo kesini. Padahal lu tahu teman lu lagi sekarat. Oh, gue tahu. Lu lagi ngumpet kan? Kenapa tiba-tiba lo jadi sok care kayak gitu? Dan tadi apa? Lo bilang gue lagi ngumpet.
Maksud lo? Lu yang ngerjain Teddy kan? Jangan mentang-mentang lo lagi nggak ada di Jakarta, lo bisa seenaknya aja nuduh gue. Kan bisa jadi lo orangnya. Atau bahkan dia, si pelintan ini, bisa jadi dia orangnya. Karena kenapa? Karena kita semua mempunyai kepentingan yang sama. Kita semua ingin selamat. Apalagi setelah video pesta kita di Bromo itu ditemukan. Itu Teddy yang buat. Tunggu. Lo tahu dari mana kalau Teddy yang nyimpan video itu? Perasaan kemarin lo nggak pernah nyinggung soal itu. Iya, gue ketemu dia sebelum kecelakaan. Sebelum kecelakaan? Atau lo yang nabrak dia? Diam! Dengar ya. Si goblok itu memang patut buat celaka. Karena kita semua bisa dipenjara andaikan video itu beredar. Lo mau dipenjara? Lo mau dipenjara nggak? Jawab dong, jawab! Makanya, daripada menyudutkan gua, lebih baik kalian berdua itu bantuin gua nyariin video itu. Habis itu kita hancurin bersama. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terpenting sekarang, kita harus mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Bukannya lari. Lo gak punya otak ya? Otak lo tuh di mana? Mikir dong! Dion, cuma itu satu-satunya jalan. Terserah orang lain mau bilang apa. Yang penting batin kita tidak tersiksa. Dion, lo gak usah takut. Lo percaya sama gua. Gua akan ada di samping lo. Lo bisa percaya sama gua. Oh, tenang Dion. Gua akan menjadi malaikat pelindung lo. Tenang Dion, tenang. Dion. Jangan ngomong seolah-olah dosa gue lebih banyak. Apa lo pikir dosa lo gak banyak? Hah? Pikir dong. Asal lo tau, gua gak pernah menyentuh perempuan itu. Gua berani bersumpah nih, gua gak tega saat itu. Dia masih mau ngelak. Dia masih mau ngelak. Dia masih mau ngelak. Apa lo pikir muka lo yang sok lugu ini gak akan muncul di video Teddy? Hah? Pikir tau, pikir! Terserah! Terserah lo bilang apa. Lo bisa lihat sendiri video itu. Tapi yang pasti, gue gak pernah menyentuh perempuan itu. Tahu lo? Tin, coba lu bayangin, kalau perempuan di dalam foto ini itu adik lu sendiri, atau bahkan cewek lu. Pokoknya gue gak akan tenang sebelum masalah ini benar-benar selesai. Man, gue gak mungkin kan Man datang hanya untuk minta maaf. Apa lu pikir segampang itu, Man? Lu mau gue masuk penjara? Terus masa depan gue gimana, Man? Mikir nggak lo? Masa depan dan kehormatan gadis ini juga hancur gara-gara kita. Pokoknya sekarang, kita harus datang dan minta maaf. Terserah, dan dia berhak untuk menghukum kita. Apapun keputusannya, kita harus bisa menerimanya, Tin. Man, gue juga menyesal, Man. Tapi apakah kita tidak bisa simpan persoalan ini, Man? Dan sambil berjanji di hati bahwa kita tidak akan mengulangi lagi. Dan lo, kalau benar-benar tidak ngelakuin, ngapain sih lo capek-capek ngurusin perempuan itu? Kalau ngomong gitu sih? Sorry ya, Man. Risikonya terlalu berat buat gue.
Lu selesaiin sendiri, oke? Tin. Malam, Tante. Malam. Tin, lu harus ikut gue. Nggak bisa. Permisi ya, Tante. Oh iya. Tin. Pokoknya malam ini kamu tidak boleh kemana-mana lagi. Besok pagi soalnya kamu harus jemput Tante Mary dan juga Aiko. Mereka akan datang ke sini untuk membicarakan kelanjutan hubungan kamu dengan Aiko. Aiko mau datang, Mah. Iya. Bisa jadi Tante Mary ingin kamu bertunangan dengan Aiko. Tunangan? Seneng deh tuh. Kok Mas bawa ransel sih? Udah, pokoknya nanti kamu aja yang jemput tamu dari Jepang itu. Ya, gua ada urusan. Tapi kan saya baru, Mas. Lagian saya belum kenal sama orangnya. Udah, gampang. Udah gue bikinin. Ntar di terminal kedatangan, tinggal lo angkat aja. Tunjukin ke orang-orang yang baru keluar, ya. Kalau nggak ya udah, tolongin aja. Ntar pasti ada yang ngeliatin kok. Ngerti? Ya? Saya tinggal ya. Apa-apaan kamu nih, ha? Sadar! Astagfirullahaladzim, kamu nih. Sadar, Ma. Tidak ada gunanya lagi saya hidup, Mas. Saya mau mati. Tidak, kamu tidak boleh mati, Bulan. Ini bukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tuhan akan marah sama kamu karena kamu telah menyanyiakan kehidupan kamu, Bulan. Sadar, Bulan. Astagfirullahaladzim, Bulan. Sadar, sadar. Maaf, saya akan lepaskan tangan saya, tapi kamu janji, kamu jangan berpikiran sempit dengan menghabisi nyawa kamu seperti apa yang kamu lakukan tadi. Hidup saya sudah tidak ada gunanya lagi, Mas. Bulan, dengarkan saya. Tuhan itu tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Jangan kamu berpikiran sempit seperti apa yang kamu lakukan tadi, Bulan. Meskipun saya tahu kamu sudah lain sekarang. Tapi itu bukan berarti kamu tidak berguna sama sekali, Bulan. Apa yang mesti saya lakukan, Mas?
hanya kesuraman, sepi dan keputusasaan yang ada pada diri saya sekarang, Mas. Bulan, yang mesti harus kamu lakukan adalah kamu tidak boleh putus asa, ya. Rasa sepi, kesuraman, itu adalah bagian dari keputusasaan. Saya akan coba ngobrol sama Mas Danu tentang masalah ini, ya. Jangan, Mas. Saya takut dia malah tersinggung dan malah marah sama Mas Andra. Kenapa, Bulan? Kenapa? Hah? Saya juga laki-laki, Bulan. Saya juga tidak munafik mengharapkan keperawanan dari seorang pasangan saya. Tapi itu bukan suatu keutamaan yang melebihi rasa sayang kita, rasa cinta kita. Kejadian yang menimpa kamu ini adalah musibah. Dan Danu harus dengan ikhlas menerima kamu apa adanya. Ya. Sekarang mari kita pulang. Di, kamu meminta saya untuk menerima dia apa adanya. Dia. Asal kamu tahu, kamu itu adalah orang yang kedua yang datang kepada saya setelah bapaknya sendiri. Rini Asira. Ayo, Haji Wedi. Jangan takut. Aku ini kan calon suami kamu. Ayo. Ayo. Ayo, Bulan. Sampean jangan ikut campur ya. Diam. Bulan, kamu dengarkan saya. Saya akan mengawini kamu. Duduk. Kamu bilang sama orang kota ini, jangan ikut campur urusan kita. Sudahlah, Mas. Biarkan saja. Aku rela, Mas. Aku rela. Bagus, bagus. Bulan. Sekarang kamu cium kaki saya. Ayo cium! Ayo cium! Bulan, jangan Bulan! Sampai jangan ikut campur urusan saya! Sudahlah, Mas. Mas gak usah ikut campur lagi. Saya sudah cukup berterima kasih atas semua bantuan Mas. Sekarang, biarlah saya melakukan ini semua, Mas. Atau pada akhirnya, saya juga harus tetap mengabdi sama Mas Danu. Kamu dengar sendiri kan? Ayo! Ayo! Duduk! Ayo cium! Kamu ini emang anak yang baik. Kamu juga calon istri yang baik. Saiki kamu basuh kakiku sampai bersih. Ayo. Ayo.
APG. Nah, sekarang kamu minum air dari basuhan kakiku ini. Minum. Bulan, jangan lakukan itu, Bulan. Hei, Danu. Kalau kamu benar-benar ingin mengoyoni Bulan, seharusnya kamu lebih belajar menghargai dia sebagai seorang manusia. Jangan sekali-sekali kamu menganggap dia seperti binatang. Di mana sih perasaan kamu, ah? Ya wis, ya wis. Lagi wis cukup. Hei, mulai sekarang kamu harus persiapkan tentang pernikahan kita. Karena kesalahanku, ku tak bermaksud menjauh untuk meninggalkan dirimu. Seandainya Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.